Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, channel Pemburu Misteri. Kami dari Paguyuban Ilmu Hikmah Nur Alif Qudratullah ingin memberi suatu pernyataan atau suatu kisah yang dimana 3 malam hari yang lewat, saudara kami dari Paguyuban Ilmu Hikmah Nur Alif Qudratullah mendapat mimpi atau isyarah di dalam dia sudah berzikir. Di dalam zikir tersebut dia didatangi oleh sosok makhluk berwujud manusia tinggi besar, yang mana manusia tersebut, di dalam sosok tersebut dia berpakaian seperti orang perdalaman. Ya, kita akan langsung kepada narasumber yang bernama Mas Al-Farizi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam cerita 3 hari yang lalu, Ya. Mas Al didatangi di saat isyarah atau sudah zikir dengan sosok makhluk tinggi besar. Ya, kami mohon keterangan dari Mas Al ya untuk menerangkan kisah atau kejadian tersebut. Ya. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Farizi. Jadi saya ingin mengungkapkan dari cerita-cerita tersebut. Jadi waktu 3 hari yang lalu saya keadaan berzikir, saya menampakkan isyarah, yaitu sosok makhluk, yaitu tinggi besar, kemudian memakai dengan pakaian adat, Kayak seperti suku pedalaman gitu ya? ya bisa jadi seperti itu. Jadi pada malam itu saya mendapatkan gambaran isyarah itu, keadaan lokasinya itu tuh ini ya, di dalam mimpi di dalam pas waktu keadaan saya berzikir itu, saya dinampakin itu banyak pohon-pohon sangat rimbun sekali. Kayak hutan belantara gitu? Iya, salah satunya seperti itu. Jadi pas waktu itu di dalam isyarah tersebut, makhluk itu menyampaikan bahwasanya dia ingin dipertemukan atau disatukan salah satu mungkin saudara makhluk tersebut, yaitu menunjukkan dari arah jauhan itu seperti ada barang berwujud barang, tapi barang itu berwujud seperti patung, tapi patung itu seperti sedang bertapa ya. Tapi kronologi di dalam mimpi tersebut, jadi saya itu makhluk itu menyampaikan bahwa ingin dipersatukan oleh saudaranya. Sekarang kita ke sini, ke jalur 28 Kodim Ya. kan bawa tokoh atau guru spiritual atau supernatural. Bagaimana kita menuju ke sana untuk membuktikan apa yang ada di sini atau apa yang ada di isyarah Mas Al tadi bisa terwujud atau teraplikasikan gitu. Ya, boleh. Ayo, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Gus Pik Alatas, guru supranatural atau guru dari Paguyuban Ilmu Hikmah Nur Alif Qudratullah. Kita akan berbincang-bincang sedikit tentang isyarah yang pernah dialami oleh Mas Al. Ya, Gus, Ya. ini teman kita Mas Al, memang benar dia mendapat isyarah 3 hari yang lewat atau 3 malam lewat tentang keberadaan makhluk tinggi besar yang memberi patung atau gambaran patung kepada Mas Al tersebut. Tolong jelaskan, Gus. Oh ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin. Ini kami dengan santri-santri daripada Bukan Nur Alif Qudratullah, alhamdulillah ini kami sudah di lokasi. Jadi apa petunjuk dari
itu dari saudara kita yaitu Gus Al ini memang benar kan itu. Jadi dari hasil penglihatan batin saya memang di jalur 2 Kodim ini ada sesosok patung apa yang sudah diisyarahkan itu lewat mimpi, petunjuk dari mimpi itu memang benar. Jadi insya Allah dari hasil penglihatan saya dengan saudara kita yaitu ini juga beliau santri dari Saudara Alif Qadratullah yaitu saudara Kiwaro. Jadi dari Kiwaro Suro tadi juga kita sudah ini ya sudah melihat secara mata batin. Memang di sini itu memang ada di sini ini memang sungai, aliran sungai, terus ini dulu jembatan, tapi jembatan ini setiap dibuat itu beberapa kali ini terjadi runtuhan itu. Memang di sini ada patung itu. Jadi memang kalau saya lihat dari ini, dari sosok itu, coba bisa di kamera diarahkan ke sana. Itu memang sosok itu ini ada beberapa titik kan, ada beberapa titik itu ada suku ya, suku pedalaman. Suku pedalaman itu memang dulunya itu masih sangat ini ya, apa tuh namanya, masih sangat di kehidupan yang sejarah yang lalu itu memang suku pedalaman itu ada di daerah sini kan itu. Jadi mereka itu sepertinya mempunyai komunitas ya, komunitas di tempat ini. Jadi setelah itu komunitas itu hilang, banyak yang sudah meninggal, hanya punah, terus diganti lagi dengan apa namanya itu kerajaan kan itu. Jadi dari sejarah yang saya dapat seperti itu tadi. Jadi kerajaan-kerajaan, di situ ada kerajaan Hindu, Buddha, setelah itu diganti lagi dengan kerajaan-kerajaan Islam kan itu kan. Nah itu. Jadi memang awal dari sejarah itu dari situ, dari suku pedalaman sampai sejarah kerajaan Hindu Buddha, itu diganti dengan kerajaan Islam karena perkembangan Islam itu sangat cepat sekali akhirnya sampai di sini. Mungkin kayaknya ini dari perkembangan Islam itu di bawahnya itu ada dari Pagaruyung. Dan Pagaruyung itu sebelumnya emang dari Aceh kan itu kan, dari Samudra Pasai. Nah, sampai akhirnya penguasa sini berhasil untuk ditundukkan, hanya kerajaan itu akhirnya menjadi kerajaan Islam kan itu. Nah ini kembali lagi dari hasil mata batin, memang itu patung itu ada beberapa patung ya. Sepertinya kalau tidak salah itu ada patung itu ada 2 pasang kan itu. Memang itu dibuat itu sepertinya memang salah satu kepala suku yang membuat, entah itu dibuat itu untuk sebagai apa namanya, simbol kejayaan suku tersebut, atau memang itu ada sejenis kayak dulu itu ada masih animismenya sangat kental. Nah, itu wahualaman itu. Tapi yang jelas itu memang di patung itu ada auranya ya, ada auranya seperti itu, ada salah satu aura sosok jin kan itu kan. Nah, jadi sosok jin itu memang tinggal di patung itu. Jadi mungkin itu bagi orang pedalaman, suku pedalaman dulu itu sebagai sosok nenek moyangnya, terus sudah meninggal terus diukir berbentuk seperti nenek moyangnya kan itu. Akhirnya ditinggalilah dengan jin itu kan itu kan. Maka dari itu kita di sini sepertinya itu adalah sebuah ini ya, korin. Jadi korin mungkin karena arwahnya itu masih belum sempurna, akhirnya korinnya pun hanya ikut ini mendatangi di antara orang-orang kita untuk disempurnakan kan itu kan, untuk didoakan. Nanti akan kita coba dengan proses seperti itu. Tapi ini kayaknya untuk pada malam hari ini kita akan menarik apa, akan kita wujudkan benda patung itu ya, malam ini, yaitu sepasang dulu kan itu. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau emang waktunya masih panjang akan kita lanjutkan juga untuk mengambil 1 pasang. Tapi yang 1 pasang itu sebenarnya tidak keberadaan tidak di sini, tapi di sungai yang memang sungainya ini ya, sungainya pun sepasang kayaknya. Ini ada sungai, ini salah satu sungai, terus di sana itu kayaknya ada sungai juga. Jadi sepasang sungai itu. Langsung saja kita akan coba ya, Kiwaro.
kita dengan Ya, pecinta Timpun Lestari, di channel kami kita akan mengaplikasikan cerita atau mimpi atau isyarat dari Gus Al tersebut. Yuk kita bareng jalan-jalan. langsung saja saya akan membantu saudara kita ini karena beliau yang mendapat isyarah. Coba untuk maju ke sini karena beliau sudah mempunyai dasar ya, sudah mempunyai dasar ilmu hikmah yang cukup mumpuni, jadi beliau akan langsung mengecek keberadaan ini ya, keberadaan patung itu. Jadi langsung aja dirasakan keberadaannya patung, bagaimana untuk konsentrasi. Nanti akan saya coba untuk membantu untuk ujian juga. Astagfirullah, 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 astagfirullah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung saja karena ini tidak lama, karena ini barangnya juga sudah mulai nampak. Ada di situ ya.
letakkan di bawah dua-duanya. Dan saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirwah, Dzatullah, Qudratullah, Af'alullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Wujud. Langsung. Diameternya lebih panjang nih Gus Al ya. Ya, kurang lebih seperti ini. 30 cm. Bisa dimeterasikan dulu. Tolong dimeteralkan dulu Gus Al. Ya, langsung aja dikomentari dulu. Nah, Gus Al, ini kira-kira bentuk patungnya ya, kayak orang berdoa ya. Iya. Bisa ditegakkan, lihatkan kepada kamera. Sepertinya pahatan ini kayak pahatan dari daerah suku Dayak ya. Tapi ya Allah alam, kita nggak tahu pasti ya. Ya, kalau menurut Gus Al, untuk mengetahui alamat atau asal dari patung ini dari abad keberapa, suku berapa, atau dinasti mana, gimana caranya Gus Al? Mungkin kalau mengenai tentang itu dari hasil isyarah, kurang lebihnya bisa kita tanyakan dengan Gus Pik Al Atas. Oh iya. Karena menurut dalam isyarah saya itu bahwasanya di dalam petunjuk tersebut makhluk itu memang berbentuk patung seperti inilah. Gitu ya. Iya, karena dengan keadaan yang kurang ini kan, kurang apa, gambarannya kurang jelas. Jadi makhluk tersebut itu hanya cuma menyampaikan bahwa di sana ada Wujud begini gitu ya. wujud. Ini kan saya coba untuk netralkan. Ini lihat dari bentuknya. Subhanallah ya. Maha suci Allah. Ini sepertinya ini adalah patung dari salah satu nenek moyang dari suku pedalaman, suku lama. Ini di sini nih, ini masih ada ya, masih ada kerak-keraknya. Terus ini juga sudah kayaknya Tapi ini memang tertanam lama ya. seperti kayak ada asap ya. Iya. Ini kayak berasap nih. Ya, ini akan saya coba untuk netralkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa untuk ini, bisa untuk lebih diinikan lagi kamera. Ya, ini real ya, tidak ada yang merokok, ini real. Iya. Benar-benar tidak ada ya yang ada, merokok ya. tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya netralkan bahwa ini patung memang ada aura sosok jinnya. Ini kelihatan kan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lightingnya lebih ataskan lagi nih. Lihat ini ada sosok auranya kelihatan sekali, semakin kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ya, kelihatan ya. Iya. Nah, bisa lightingnya bisa kelihatan ini. Iya. Bismillah. Ya. Ini aura jinnya akan saya lebur maupun akan saya hancurkan. Saya itu nanti biar netral patung ini, biar tidak ada unsur kekuatan jin maupun mistik kan itu. Jadi biar alami, kita hanya akan mengambil sejarah dari patung ini saja. Jadi ada lain, yaitu hanya mengambil sejarah lama ya. Sejarah lama. Jadi kita kita buang unsur negatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, real ini, tidak ada rekayasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Bisa dipegang. Ya, pecinta pemburu misteri, ini sudah dinetralisir atau sudah disterilkan dari aura-aura gaib, mau itu positif mau itu negatif, oleh Gusti Alatas, guru spiritual paguyuban ilmu hikmah nurani qudratullah. Ya, dengan cerita Gus tadi, Gus ini mau tanya kan, Iya, ya. itu Gus mau mengaplikasikan sepasang atau 2 biji, Oh, ya. 2 buah gitu kan? Iya. Gimana kelanjutannya, Gus? Ya, insya Allah ini dari hasil penerawangan saya yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ada di lokasi sini 1, terus ada di lokasi seberangnya 1. Jadi emang seberang itu emang ini ada kaitannya sangat erat, kanan kiri dari jalan itu memang ada sosok penunggu yang emang pewujudannya berupa patung ini. Ini ada aura jinnya. Yang tadinya emang ada aura yang sangat negatif, tapi sudah saya netralkan tadi. Nah, nanti kita akan coba untuk mencari pasangannya ini kan itu. Mudah-mudahan atas ridha Allah, kalau Allah menghendaki, mudah-mudahan akan bisa kita wujudkan kan itu. Amin. Ya, pecinta pemburu misteri, kita akan berjalan atau menyusuri tempat yang ditunjukkan oleh Gus Alatas untuk mengaplikasikan patung pasangan dari patung ini tersebut. Ya, kita jalan. Pecinta pemburu misteri, nampaknya jalan ini atau akses jalan menuju ke sini agak susah, curam. Kita akan mulai penerawangan atau pendeteksian posisi pasangan dari yang kita temukan tadi atau patung tadi. Kita akan menemui The Speak Alatas yang mulainya dari sisi kiri dari gorong-gorong ini tersebut. Ya, kita serahkan langsung kepada Gus Speak Alatas. Gimana? Dari ini makhluk Astral. ya, makhluk gaib yang memang sering merusak tempat-tempat yang yang dianggap ramai kan itu, khususnya di di samping tempat muaranya air kan itu kan. Nah, ini di sini sudah
kita temukan, yaitu sebuah ini ya, titik di mana benda patung yang pasangannya memang ada di sekitar sini. Ini sudah saya cek, tapi di sini kayaknya memang ini suku ini ya, dari jin. Bentuk jinnya tadi ada siluman buaya maupun ular tadi di sini. Sering melewati pintasan di sini. Terus patung dari ini suku pedalaman tadi ini akan coba kita deteksi. Ya, ini tempatnya ini jalan ini ya, jalan aspal sampai bisa habis, terkikis. ya terkikis. Di sebelah sana pun seperti ini juga lokasinya. Jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk. Sepertinya makhluk itu tidak menjawab salam. Sepertinya memang yang berwujud suku pedalaman itu memang ini ya, belum mengenal agama, jadi masih kental sekali dengan ini animisme, dinamismenya. Sepertinya ada di sana. Bisa kita kejar ke ini, tempat lokasi. Ya, ini di sini kayaknya emang ada sebuah kubangan, ini lumayan dalam. Kayaknya ini memang sumur. Ya. Ya. Bismillah. Ya, ini tanah yang saya pijak pun ini kayak bergerak ya, kayak bergerak. Dan kita coba. Sebenarnya saya harus ini harus lepas alas. Masuk Gus. Masuk gitu ya. Masuk. Pindah papannya pindah. Nah, ini juga ini. Dari sini. Dari sini. Ini sakit lah. Malah runtuh ya. Jadi kita mulai aja. Sepertinya saya harus dari atas ini untuk coba deteksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan ini, saudara kita yaitu santri dari Padepokan Al-Qudratullah. Ayo, di warok. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Wujud. Ayat. Wujud. Jadi diselamkan lagi. Coba dicari keberadaannya. Ambles. Pasti titik ya. Deteksi yang Udah pasti nih Gus. ini sudah mulai, karena di lumpur emang agak kesulitan, jadi benda itu sudah terwujud tapi sepertinya masih tertutup lumpur.
Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dicuci. Sudah, benda itu sudah, alhamdulillah Alhamdulillah. bisa terpegang, sudah terwujud, sudah kita mengatakan atas izin Allah. Bisa di ini apa namanya? Kayak nggak ada yang bawa kain ya? Ada yang bawa kain? Itu dicuci aja dulu. Oh iya, dicuci aja. Tapi dibersihin. Itu tidak. Apa nanti aja kita ini taruh sini aja dulu. Akan saya coba untuk menetralkan dulu. Ini masih ada lumpurnya, masih banyak air. Akan saya coba lumpur ini netralkan dulu benda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirwah, datwah, kodratwah, af'alwah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mohon ridhamu ya Allah untuk menetralkan benda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin yang ada di benda ini, atas ridha Allah, atas izin Allah, keluar, maupun jangan tinggal di tempat ini lagi, atau akan kami bakar dengan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini auranya kayaknya banyak unsur jinnya yang tinggal di sini ya, sampai luar biasa. Ini bau aroma ini ya, bakar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ada beberapa jin yang tinggal di sini. Ini terpaksa harus kita lebur maupun kita hancurkan. Dan tadi makhluk jin yang berasal dari api hancurlah.
lihat ini benar-benar real, tidak ada rekayasa. Jadi unsur kesyirikan maupun unsur jin yang ada di sini yang sering tinggal di patung-patung ini sudah kita netralkan dan kita hancurkan agar tidak ada penyesatan-penyesatan yang berupa patung ya. Jadi ini akan kita ambil alaminya, karena alami ini akan mengandung sejarah, unsur sejarahnya akan kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jadi pasangannya tadi. Ya, ini sudah kita netralkan unsur kekuatan mistik jinnya, sudah kita hancurkan. Ini insya Allah ini sudah aman ya, atas izin Allah. Ini sedikit akan saya sampaikan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, seluruh para santri-santri ya, tidak lupa kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua telah dianugerahi sebuah ilmu, yaitu ilmu hikmah. Ya, ilmu itu adalah atas riadoh kita yang dengan istiqomah untuk mengamalkan ayat-ayat Allah. Dan alhamdulillah dengan ilmu hikmah yang akan kita dapatkan, yang kita titipkan ini, alhamdulillah bisa mempunyai energi maupun unsur kekuatan yang sungguh sangat dahsyat sekali. Itulah faedahnya kita mempelajari ilmu Allah, ilmu hak yang dari Allah. Dan alhamdulillahnya kita dari mulai awal sampai akhir ini dari perjalanan kita, yaitu pemburu misteri, dan alhamdulillahnya ini kita pada malam hari ini sudah berhasil untuk mewujudkan, yaitu sebuah benda patung ya, patung ini dari suku pedalaman yang sudah sangat lama sekali. Kita lihat dari bentuknya itu sudah sangat lama sekali. Jadi ini semua itu apa yang sudah terjadi itu adalah sudah kehendak Allah, dan alhamdulillahnya atas petunjuk Allah yang telah diberikan pada kita semua, kita bisa mengungkap sejarah yang sudah sangat lama terpendam, dan alhamdulillahnya ini sudah bisa terkuakkan itu kan. Iya, itu jadi memang ini sebuah perwujudan. Ini memang dahulunya saya dari hasil penerangan batin saya ini di sini adalah sebuah perkampungan yang suku sangat lama sekali kan itu kan. Ini belum mengenal apa yang namanya agama. Jadi ini agama Buddha, Hindu maupun Kristen pun belum masuk, apalagi Islam kan itu kan. Dan ini dengan sejarah seperti ini yang kita dapatkan, kita bisa mengambil hikmah di balik semua itu, bahwa zaman dahulu kala memang sangat jauh sekali dari ini ya, dari Islam maupun sangat jauh sekali dari hidayah. Jadi mereka masih sangat ini mendalami ilmu-ilmu yang alam. Jadi akhirnya mereka mendapatkanlah itu dengan berbagai cara untuk mencari kekuasaan Tuhan ya. Akhirnya mereka banyak yang tersesat. Di situ banyak menyembah yang berupa benda-benda mistik segala macam, berupa pohon-pohon besar disembah, maupun akhirnya mereka karena memiliki akal pikiran yang lebih tinggi, akhirnya mereka membuat sebuah patung dari nenek moyangnya, setelah itu dipuja segala macam. Tapi alhamdulillahnya semua semakin usia dengan berjalannya waktu, akhirnya abad masuknya Islam dari Arab sampai ke Gujarat, terus sampai ke ini Samudra Pasai, setelah itu sampai ke Pagaruyung, alhamdulillah sampai ke tempat kita ini, yaitu di ini ya, di Kabupaten Merangin ini. Itu akhirnya inilah sejarah. Jadi dengan kita
belajar dengan sejarah itu, maka kita akan mendalami lagi. Akhirnya setelah kita mendalami dan mengerti dengan sejarah itu, akhirnya tambah timbul ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin lebih tinggi lagi. Akhirnya akan terbentuklah kekuatan iman kita, kan itu kan. Akhirnya kita sangat takut sekali untuk meninggalkan apa yang sudah yang sudah di ini dalam Al-Qur'an pun di situ sudah disebutkan bahwa kita apa yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita kerjakan, dan apa yang dilarang harus kita jauhi ya. Dari segala ini apa yang sudah kita wujudkan dari sejarah ini tiada lain yaitu semua atas izin dan ridha Allah semua. Kita akan hanya bisa mengambil hikmah di balik semua yang terjadi. Mudah-mudahan dengan seperti ini, khususnya para santri Nur Alif Qodratullah dan para saudara-saudara YouTube dimanapun berada, kita bisa mengambil hikmah dari sejarah ini. Kita tidak dengan apa akal pikiran kita yang telah dikaruniakan oleh Allah, disitulah kita akan lebih menggali sejarah. Maka dari itu kita menggali dari sejarah itu akan lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu saja. Terima kasih. Sekian dari kami dari Paguyuban Ilmu Hikmah Nur Alif Qodratullah. Siapa kita? Nur Alif Santri Nur Alif Qodratullah. Sekali lagi, siapa kita? Santri Nur Alif Qodratullah.